Kami dari kelompok 5. Selamat menonton video pembelajaran dari kami. Halo, saya Syakira Balkis. Hai, saya Salwa, Salsabila. Halo, saya Umi Kulsum. Hai, saya Ike Nurjana. Yuk kita mempelajari bangun ruang bersama-sama. Selamat menonton ya. Halo semuanya, pernah kepikiran nggak apa sih hubungannya antara kotak sereal di meja makan, bola basket, sama atap rumah adat? Jawabannya 1. Geometri ruang. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik semua bentuk 3D yang kita lihat setiap hari. Yuk kita mulai. Coba deh perhatiin benda-benda ini, kelihatannya beda-beda ya. Ada kaleng minuman, ada topi pesta. Tapi percaya nggak, semuanya ini dibangun pakai prinsip matematika yang sama. Jadi apa benang merahnya? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Di sini, aku ada beberapa contoh bangun ruang dari kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak. Hai, di sini aku mau nunjukin ke kalian apa saja barang di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang. Contohnya ada kotak susu berbentuk balok, dadu berbentuk kubus, dan piramida kecil berbentuk 5 segi 4. Ada juga botol minum berbentuk tabung, bola basket berbentuk bola, dan topi ulang tahun berbentuk kerucut. Nah, sudah tahu kan apa saja barang-barang di kehidupan kita yang berbentuk bangun ruang? Selanjutnya kita next materi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dasarnya banget, dari cetak biru 2 dimensinya. Terus kita akan bangun pemahaman kita selangkah demi selangkah, sampai akhirnya kita lihat gimana semua ini jadi nyata dalam arsitektur yang super keren. Yap, setiap bangunan 3 dimensi, nggak peduli serumit apa, selalu berawal dari sebuah rencana di atas kertas datar. Di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana cara membuka sebuah benda 3D jadi peta 2D-nya. Jadi gini, pada dasarnya semua bangun ruang itu bisa kita bagi jadi 2 keluarga besar. Yang pertama, keluarga sisi datar, kayak kubus atau limas, yang semua sisinya lurus dan kaku. Yang kedua, keluarga sisi lengkung, contohnya tabung sama bola. Nah, perbedaan ini penting banget, ini kunci dari segalanya. Nah, ini bagian yang seru banget. Gimana caranya kita ubah objek 3D balik lagi jadi 2D? Gampang, bayangin aja kamu punya kardus, terus kamu gunting beberapa rusuknya, dan kamu bentangin sampai jadi rata. Hasil bentangan itulah yang kita sebut peta 2D, atau nama kerennya jaring-jaring. Jadi, ini dia poin kuncinya. Jaring-jaring itu adalah cetak biru versi 2D dari sebuah benda 3D. Hampir semua bangun ruang, mau yang sisinya datar atau bahkan yang melengkung kayak kerucut dan tabung, semuanya punya jaring-jaringnya masing-masing. Di sini, aku akan kasih contoh bentuk jaring-jaring dari beberapa bangun ruang. Perhatikan gambar ini. Ini adalah jaring-jaring kubus yang terdiri dari 6 persegi. Setiap persegi akan menjadi sisi dari sebuah kubus. Setelah semua sisi terlipat, terbentuklah sebuah kubus utuh. Kubus memiliki 6 sisi yang sama besar dan berbentuk persegi. Selanjutnya adalah jaring-jaring balok. Berbeda dengan kubus, sisi-sisinya berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang tidak sama. Setelah jaring-jaring dilipat, terbentuklah sebuah balok. Balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Setelah balok, kita lanjut ke prisma segitiga. Ini adalah jaring-jaring prisma segitiga yang terdiri dari 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Setelah dilipat, terbentuklah prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki 2 sisi segitiga yang sejajar dan saling berhadapan. Setelah mempelajari prisma segitiga, sekarang kita beralih ke prisma segi 6. Ini adalah jaring-jaringnya yang terdiri dari 6 persegi panjang sebagai sisi tegak dan 2 segi 6 sebagai alas dan tutup. Setelah dilipat, jaring-jaring ini akan berubah menjadi prisma segi 6. Setelah jaring-jaring prisma segi 6, sekarang kita lanjut ke 5 segi 4. Jaring-jaringnya terdiri dari 1 persegi dan 4 segitiga. Setelah jaring-jaring ini dilipat, setiap sisi segitiga akan bertemu di satu titik di atas. Alas perseginya tetap di bawah, menjadi penopang. Dan akhirnya terbentuklah 5 segi 4 ini adalah jaring-jaring kerucut. Terdiri dari 1 juring lingkaran sebagai selimut kerucut dan 1 lingkaran sebagai alasnya. Jika jaring-jaring tersebut dilipat, bangun datar ini akan berubah menjadi kerucut. Dan yang terakhir adalah jaring-jaring tabung. Terdiri dari 1 persegi panjang sebagai selimut tabung dan 2 lingkaran sebagai alas dan tutupnya.
Jika jaring-jaring dilipat, bangun datar ini akan berubah menjadi tabung utuh. Eits, tapi kenapa ya di contoh itu tidak ada jaring-jaring bola? Berikut adalah penjelasannya. Tapi ada satu yang spesial, yang beda dari yang lain. Bola. Coba deh kamu kupas kulit jeruk. Kamu nggak akan pernah bisa membentangkan kulitnya jadi satu lembaran datar yang rapi tanpa sobek kan? Nah, itulah alasannya kenapa bola itu nggak punya jaring-jaring. Unik banget. Oke, cetak birunya udah ngerti. Sekarang kita ukur bagian luarnya. Coba bayangin kamu mau ngecat sebuah ruangan. Pertanyaan paling praktisnya kan, butuh berapa banyak cat ya? Nah, jawabannya ada di luas permukaan. Konsepnya sebenarnya simpel banget. Luas permukaan itu ya total dari luas semua sisi yang dipunya sebuah benda. Ibaratnya, kalau kita mau nutupin seluruh loker ini pakai kertas tempel, jumlah kertas yang kita butuhkan itulah luas permukaannya. Gampang kan? Tentu aja, matematika ngasih kita jalan pintas yang praktis. Nggak perlu ngukur satu-satu. Untuk bangun-bangun yang umum, kita udah punya rumusnya. Buat kubus, cukup tahu panjang satu sisi. Buat balok, kita perlu panjang, lebar, dan tinggi. Dan untuk prisma atau limas, kuncinya ada di ukuran alas dan tingginya. Dan disinilah ada kejutan yang menarik. Kalau kamu memperbesar sebuah benda jadi 2 kali lipat lebih gede, luas permukaannya itu bukan jadi 2 kali lipat juga, tapi luasnya justru melonjak jadi 4 kali lipat. Ini namanya aturan kuadrat skala atau K kuadrat. Prinsip yang penting banget dalam dunia desain dan teknik. Urusan luar udah beres, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Gimana cara kita mengukur seberapa banyak ruang yang bisa diisi oleh sebuah benda? Nah, itulah yang namanya volume. Cara paling gampang buat ngebayangin volume itu, ya coba hitung aja berapa banyak kubus-kubus kecil seukuran 1 cm yang bisa kita masukin ke dalam sebuah wadah. Nah, jumlah total kubus kecil itulah volumenya. Yuk kita lihat penerapan lebih jelasnya. Di sini aku mau nunjukin konsep volume dari bangun ruang. Kira-kira gimana ya? Kubus ini memiliki panjang sisi 6 cm. Jika diisi dengan kubus kecil satuan, ternyata dapat memuat 216 kubus kecil. Sekarang langsung saja kita pakai rumus volume kubus, yaitu sisi pangkat 3. Karena sisi kubus 6 cm, maka 6 pangkat 3 sama dengan 216. Jadi benar. Tidak hanya bangun ruang kubus, di sini ada beberapa penjelasan sedikit mengenai konsep volume dari bangun ruang lainnya. Slide ini nunjukin sebuah hubungan yang ajaib banget dalam geometri. Kalau kamu punya limas dan prisma dengan alas dan tinggi yang sama persis, kamu butuh nuang isi dari limas itu tepat 3 kali supaya prismanya penuh. Jadi, volume limas itu selalu 1/3 dari volume prisma pasangannya. Keren ya? Kalau tadi aturan luas permukaan aja udah bikin kaget, yang ini lebih dahsyat lagi. Coba, kamu gandakan ukuran sebuah benda, volumenya itu melonjak jadi 8 kali lipat. Ini aturan kubik skala atau K kubik. Prinsip ini juga yang menjelaskan banyak hal di alam loh. Misalnya kenapa gajah dan tikus punya cara metabolisme yang beda banget. Oke, dari tadi kita ngomongin yang sisi-sisinya lurus terus ya. Sekarang gimana dengan yang melengkung? Untuk bisa ngertiin bangun ruang kayak tabung dan kerucut, kita butuh satu jembatan konsep. Dan jembatan itu adalah lingkaran. Nah, buat main-main sama benda lengkung, kita perlu kenal 2 bagian penting dari lingkaran. Pikirin aja pizza deh, gampang kan? Satu potongannya itu namanya luas juring. Terus bagian pinggiran rotinya yang melengkung itu namanya panjang busur. Analogi simpel ini adalah kunci buat ngitung luasnya kerucut loh. Nah, sekarang waktunya kita gabungin semua yang udah kita pelajarin. Kita bakal lihat gimana konsep-konsep ini dipakai buat menciptakan beberapa arsitektur paling ikonik dan cerdas di dunia. Dan kita nggak perlu lihat jauh-jauh loh. Arsitektur tradisional di Nusantara kita itu adalah bukti nyata kecerdasan dalam menerapkan prinsip-prinsip geometri untuk membuat bangunan yang bukan cuma fungsional, tapi juga indah. Contohnya, lihat deh rumah Mbaru Niang dari Wairebo ini. Ini kan kerucut yang sempurna di dunia nyata. Rumus yang kelihatannya rumit di layar ini sebenarnya cuma ngegabungin luas alasnya yang lingkaran sama luas limut kerucutnya. Cuma butuh jari-jari dan tingginya. Inilah matematika yang hidup, yang dipakai arsitek buat menghitung kebutuhan atap yang ikonik itu. Jadi, intinya apa? Geometri itu bukan cuma sekumpulan rumus di buku pelajaran.
Geometri adalah bahasa universal yang dipakai untuk merancang dunia, dari hal paling simpel kayak kotak sereal sampai bangunan megah yang jadi ikon budaya. Pertanyaannya sekarang, setelah kamu paham bahasanya, desain matematis apa lagi yang bakal kamu temukan di sekitarmu?